KPU Kota Palu telah menetapkan seluruh Bapaslon, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ajang Pilkada 2020 serentak pada Rabu 23 September 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan bakal pasangan calon, pihak Bawaslu Kota Palu, dan para media. Dalam kegiatan ini, pihak KPU Kota Palu menyerahkan surat keterangan telah memenuhi syarat kepada seluruh perwakilan Bapaslon serta disaksikan oleh pihak Bawaslu Kota Palu dan para media. Oke. Dalam hal ini, Ketua KPU Kota Palu, Agus Salim Wahid, menjelaskan bahwa seluruh Bapaslon telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pilkada 2020 setelah melalui tahap proses pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu. Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020, yaitu program jadwal dan tahapan bahwa hari ini tanggal 23 September 2020 adalah penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 yang kami lakukan tadi di pukul 8 dengan rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh semua komisioner di kantor KPU Kota Palu. Penetapan pasangan calon ini berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan terhadap yang dituangkan dalam berita acara BAHP atau BAHP perbaikan yang telah teman-teman lakukan sebelum di masa pendaftaran kemarin. Berdasarkan tahapan yang kita lewati bersama kemarin, pada tanggal 4-6 September pendaftaran pasangan calon, tentu yang pertama adalah kami memverifikasi terkait dengan syarat pencalonan dan semua dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian di tanggal 6 sampai 12 kami melakukan verifikasi syarat calon yang dituangkan dalam BAHP. Ada beberapa yang melakukan perbaikan. Kemudian berdasarkan hasil perbaikan tersebut di tanggal 13 sampai dengan 14 kami menyerahkan kepada petugas penghubung. Kemudian penyerahan perbaikan kembali itu tanggal 14, 15, 16 kemarin semua sudah memasukkan, sehingga di tanggal 16 sampai 22 September ini teman-teman komisioner melakukan verifikasi yang dituangkan dalam BAHP perbaikan, berita acara hasil penelitian perbaikan. Kemudian semua dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian di tanggal 23 tadi setelah kami melakukan rapat pleno tertutup, penetapan pasangan calon ini yang dituangkan dalam berita acara kemudian dalam bentuk keputusan itu dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan berita acara. Dalam hal ini juga, Agus Salim Wahid juga menjelaskan bahwa setelah penetapan ini, KPU akan mengadakan penarikan nomor urut bagi para pasangan calon pada Kamis 24 September 2020 di salah satu hotel yang ada di Kota Palu. Nomor urut pasangan calon yang insya Allah akan kami laksanakan besok pukul 8 di Hotel Santika. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa peserta yang hadir nantinya itu terbatas. Kita sesuaikan dengan PKPU 10 tahun 2020. Di situ sangat terang dijelaskan terkait dengan peserta-peserta. Kemudian kedua, terkait dengan peserta lainnya, seperti teman-teman media akan kami bekali, kalau salah seperti ada kartu ID card yang kemarin dipegang, itu menjadi bukti untuk bisa masuk nantinya di kegiatan. Tetapi mungkin nanti secara teknis Pak Mardin yang akan menjelaskan terkait dengan nantinya lokasi kegiatan yang akan kita laksanakan dan mekanisme yang akan kita lakukan besok. Agus Salim juga menjelaskan bahwa pihak KPU Kota Palu sangat tidak membenarkan apabila para Bapaslon melakukan konvoi atau iring-iringan pada saat penetapan nanti. Dan apabila ada yang melakukan hal tersebut, Polri dan Bawaslu akan bertindak. Saya kira iring-iringan yang kami sudah sampaikan berkali-kali. Hadir di tengah-tengah kita juga ada teman-teman LO dan tim kampanye. Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada iring-iringan.
tidak ada ajakan untuk datang ya selain undangan yang disebut berdasarkan PKPU 10. Jadi dalam PKPU 10 disebut bahwa yang wajib hadir adalah pertama adalah bakal pasangan calon, kedua ya tim kampanye ya hanya 1 orang, kemudian partai politik atau gabungan partai politik hanya 1 orang. Nah, kemudian LO petugas penghubung 1 orang ya sekira itu ditambah dengan Bawaslu. Kemudian selanjutnya adalah Forkopimda. Kemudian selanjutnya ya kegiatan ini besok ya kita laksanakan dari pagi hingga siang ya tentu berdasarkan mekanisme yang ada ya penarikan dan penetapan besok terkait dengan nomor urut dari masing-masing pasangan calon. Ya kami harapkan juga ya melalui pertemuan ini ya dengan hadirnya teman-teman LO untuk menyampaikan kepada pasangan calon untuk tidak lagi membawa ya atau mengajak pendukung untuk datang ke kegiatan ya. Terkait dengan sanksi ya sekarang ini adalah merupakan kewenangan kepolisian ya dengan Bawaslu nantinya ya untuk memberikan sanksi apa yang sesuai dengan jenis ya pelanggaran jika ada yang dikatakan melanggar pada saat penarikan besok ya kemudian penarikan nomor urut tersebut ya. Baik ya perbaikan yang dimaksud dalam model BAHP perbaikan ya pertama ya model BB yang dalam bentuk surat pernyataan bakal calon dan wakil surat pernyataan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Perbaikannya itu hanya berupa kesalahan penulisan. Misalnya contoh umur yang seharusnya 46 tertulis 45 ya seperti itu. Kemudian kedua yang terkait dengan BB2 ada kesesuaian ya ijazah dengan daftar riwayat hidupnya, jadi harus menyesuaikan dengan nama sekolah ya mereka tidak mencantumkan. Kemudian ketiga ada tahun tamat tidak sesuai dengan daftar riwayat hidup, jadi hanya menyesuaikan BB2-nya ya. Kemudian ada berkas yang kemarin ya belum dilengkapi ya, berupa LHKPN karena masih berupa belum tanda terima ya, hanya penyampaian itu sudah dilengkapi semua sehingga kami nyatakan semuanya sudah memenuhi syarat. Ya saya sebutkan nama-nama paslon. Ya saya sebut ini berdasarkan susunan pendaftaran pada saat tanggal 4 kemarin. Ya bakal pasangan calon ya Dr. Andes Hidayat MSI, Haja Hapsayanti Punlele ST MSI, status memenuhi syarat. Ya, pasangan calon Arislan Muhammad Wahyudin, status memenuhi syarat. Pasangan calon Hadi Hadiantoro SE, Dr. Reni Alamajido, SPPK MKes, status memenuhi syarat. Pasangan calon Imelda Liliana Muhyiddin SE, Arena JR Perampasi SHMH, status memenuhi syarat. Jadi berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, ya kami tuangkan dalam bentuk keputusan yang akan kami umumkan dan akan kami bagikan kepada pertama pasangan calon, ya sekarang status pasangan calon, kemudian kedua gabungan partai politik atau perwakilan partai politik, kemudian ketiga Bawaslu Kota Palu. Dari Kota Palu, Muhammad Nizam melaporkan untuk Kaili TV.